Betul? Nah, ini fakta. Ternyata kita perlu pemimpin dan kita perlu dipimpin. Binatang tidak. Contoh aja, waktu kita masih kecil, untuk makan saja kita perlu diperintah. Ayo makan, makan. Binatang gak perlu tahu sendiri jam berapa dia makan. Betul? Nah, inilah fakta. Justru kita yang perlu pemimpin. Nah, maka saya punya kalimat ini, catat ini baik-baik. Saya minta nanti semua kita menirukan. Ya, manusia itu hanya ada satu di antara dua. Kalau dia tidak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Semua catat. Manusia itu cuma ada satu di antara dua. Teruskan. Manusia itu cuma ada satu di antara dua. Kalau tidak jadi pemimpin, berarti dia dipimpin. Ini serius. Sekarang siapa bisa menyebutkan kalimat lain apa itu dipimpin? Diatur, betul. Dituntun, didisiplin, betul. Satu-satu dulu, nggak dengar. Dididik, bukan, beda. Diatur sudah. Jadi bawahan, betul. Apa? Anak buah, jadi anak buah, betul. Saya mau cari satu kata. Jadi hamba, betul. Ya, jadi budak. Ini yang saya tunggu. Ya, tadi saya bilang apa? Jadi pengawal. Jadi apa? Jadi ya budak, sudah betul. Enggak, Nah, dengarkan, dari semua yang kita sebutkan tadi, apa arti dipimpin? Itu enak atau tidak enak? Diatur, diperintah, apalagi tadi disuruh jadi anak buah, jadi bawahan, jadi budak, diatur, enak tidak? Coba jawab. Maka kalau kita menjawab itu tidak enak, maka pilihan ada di tangan kita masing-masing hari ini. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia itu hanya ada satu di antara dua. Kalau tidak jadi pemimpin, dia jadi budak, betul. Pasti dipimpin. Dan dipimpin itu sangat tidak enak. Siapa yang punya idola? Tahu kata idola? Apa kata lain idola? Oh, bukan hobi idola itu. Oke, kebanggaan, apalagi contoh, apalagi kesukaan, favorit, betul. Apa? Kesenangan. Oke. Siapa yang punya idola pemimpin di dunia ini, baik yang sudah mati ataupun masih hidup? Maksudnya begini, siapa yang punya idola? Tokoh siapa? Pemimpin siapa? Pak Soeharto, betul. Siapa lagi, ayo? Kartini, era Kartini. Oh, Patimura, betul. Siapa lagi? Sudah tadi. Fatmawati. Oke, cukup. Kenapa tidak ada yang menyebut yang dari luar Indonesia? Kan banyak juga pemimpin. Oke, stop, cukup. Sekarang dengarkan. Yang penting, dengarkan ini. Yang penting, semua pemimpin, semua tokoh itu, baik yang sudah mati maupun masih hidup, baik yang akan datang. Contohnya sekarang dunia sedang sibuk dengan pemilihan presiden Amerika nanti bulan November. Tinggal berapa calon sekarang? 2. Siapa dengan siapa? Siapa? Ya, Barack Obama dengan
McCain. Oke, dengarkan. Itu belum jadi pemimpin, tetapi mereka sedang bertanding untuk dipilih jadi pemimpin. Nah, pertanyaan saya begini: apakah semua pemimpin, baik yang sudah mati maupun yang sedang jadi pemimpin maupun yang akan jadi pemimpin, mereka dulu pernah kecil tidak? Pernah seumur kalian? Pernah. Siapa yang tahu? Barack Obama waktu SD sekolah di mana? Di Jakarta, di SD Negeri Cikini. Oke, dengarkan. Nah, waktu mereka semua masih kecil, kira-kira mereka sadar nggak bahwa kalau suatu hari nanti mereka akan jadi pemimpin? Tapi kata ini semakin. Nah, ada kata semakin. Nah, waktu mereka dari masa anak-anak menuju remaja, pemuda, dewasa, semakin besar, semakin bertumbuh. Kira-kira mereka mulai mengarahkan hidupnya nggak untuk jadi pemimpin? Pasti. Tidak mungkin pemabuk, penjudi, jam 6 sore tadi masih mabuk, masih judi, terus besok jadi pemimpin. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Harus ada prosesnya. Walaupun waktu mereka masih anak-anak dulu, mereka tidak pernah mikir kalau mereka jadi pemimpin. Barack Obama umur 2 tahun ayah ibunya cerai. Umur kira-kira 5 tahun ibunya yang orang Amerika kulit putih, bapaknya orang Afrika dari Nigeria. Ibunya ini menikah dengan orang Indonesia. Maka itu dia bersama ibu kandungnya pindah ke Indonesia. Nah, dengan bapak Indonesia ini, Barack Obama punya adik tiri perempuan. Sekarang ada di Hawaii. Jadi anggota DPR kalau istilah sini, yang mendukung kakak tirinya ini. Ini kisah yang luar biasa. Maka itu pilihan ada di tangan kita. Mau jadi apa nanti kita ini. Susah hidup Barack Obama waktu masih kecil, susah. Dia penuh dengan kepahitan, dia penuh dengan macam-macam kesulitan. Orang tidak nyangka. Jadi setelah dia semakin besar, dia disukai orang. Waktu dia kuliah, sejarah Amerika mencatat dia adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi ketua di kampusnya. Lalu dia menjadi ketua hakim-hakim yang pertama orang kulit hitam. Hebat sekali. Nah, jadi ayat yang baru kita baca tadi, kata semakin besar, semakin bertumbuh, semakin disukai orang, semakin berkenan kepada Tuhan. Itu semua pilihan kita mau jadi apa dan kemana. Renungkan ini baik-baik, siapapun kita. Kalau begitu, orang berhasil itu ditentukan karena dia kaya atau miskin, ya atau tidak? Tidak. Ditentukan oleh apanya? Kemauannya, bukan kemauan, pilihan. Orang punya kemauan, tapi kok nggak bisa milih, dia akan hancur juga. Maka itu kenapa Papa di surga memberikan ada pohon satu sebagai pilihan. Semua boleh kamu makan, Adam, tapi yang ini jangan. Bukan Papa mau menjerat dan menjatuhkan Adam, tidak. Untuk memilih. Kita menjadi baik atau rusak itu pilihan kita. Bukan karena orang lain. Samuel bisa memilih untuk ikut rusak bersama kakak angkatnya. Tapi dia milih yang benar. Ada sebuah contoh yang sangat jelek di Alkitab. Setelah dia dewasa, dia milih yang benar. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 11. Ada contoh ini, Hakim-Hakim pasal 11. Setelah kitab Yosua ada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ada seorang hebat namanya Yefta. Sampai namanya dimasukkan di kitab suci kita. Namanya Yefta. Tapi siapa Yefta ini? Kita akan melihat
Ayat 1 Hakim-Hakim 11 saya akan baca.